Kalau kita tidak punya harta, tidak apa-apa. Kita punya doa. Kalau kita tampangnya biasa, tidak apa-apa. Kita doanya luar biasa. Kalau kita merasa tidak menarik, tidak apa-apa. Doa kita itu menarik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau kita tidak punya modal apapun dalam hidup ini, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mengerti dari sekian ribu sholat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita sholat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Nabi yang sudah jelas surga saja bangun malam untuk tahajud hingga bengkak-bengkak. Ada sementara yang surganya tidak jelas, amalan berantakan, hisabnya menegangkan, namun masih merasa aman dengan amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa kita. Cuma cepat atau lambatnya. Jika sholat ditunaikan lambat, lambat jugalah Allah mengabulkan doa kita. Jaminan Allah bagi orang-orang yang sholat tahajud: disukseskan karir, dimudahkan pekerjaan, dibimbing mengawali aktivitas, diberikan solusi terbaik ketika terkena masalah, ditolong Allah tanpa perantara. Kunci dari semua hal adalah sholat. Kalau kita masih sering berbuat salah, maka ada yang salah dalam sholat kita. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa masih mempertahankan yang buruk? Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah kepada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran, maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini akan menjadi baik. Candaan anak-anak Palestina dalam menghafal Al-Quran. Nanti di surga antum saya dadah-dadah karena hafalan saya sudah lebih banyak. Islam itu menenangkan. Kalau masih sering gelisah, ada yang salah dengan keislamannya.